Shalom semua. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam acara Bible Study. Kali ini kita akan membahas kontradiksi Alkitab. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang. Oke, saya menunggu kalian untuk menekan tombol subscribe sebelum kita mulai. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Ayo kita lanjut menjawab kontradiksi 2 Samuel pasal 10 ayat 18 vs 1 Tawarik pasal 19 ayat 18. 700 ekor atau 7.000 ekor. Mari kita lihat apa yang menjadi kontradiksi dari dua ayat ini. Di dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 18 berbunyi seperti ini. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobat panglima tentera mereka dilukainya sedemikian sehingga ia mati di sana. Sedangkan dalam 1 Tawarik pasal 19 ayat 18 berbunyi seperti ini. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda. Perhatikan ya, 2 Samuel 10 ayat 18 menyebut 700, bukan 7.000. Kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Shofak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Jadi kita melihat ada dua fakta yang berbeza di sini, tetapi peristiwa yang sama, yaitu membunuh orang Aram. Daud membunuh orang Aram. Tetapi Samuel menulis 700, bukan 7.000. Mana mungkin ini jauh berbeza, kontradiksi. Berarti Alkitab sudah dipalsukan. Alkitab sudah diubah. Nanti dulu, betulkah Alkitab sudah diubah? Atau otak kita yang tidak memahami sejarahnya? Atau otak kita yang tak dapat memahami konteksnya? Lanjut. 700 ekor kuda versi 2 Samuel 10 ayat 18. Sedangkan 7.000 ekor kuda versi 1 Tawarik. Nah, ini perbedaan besar jika kita membacanya sekilas pandang tanpa belajar dengan dalam-dalam. Paham ya? Ayo kita menjawab soalan ini. Jawaban persoalan ini hanya mampu kita jawab dari tradisi berkereta orang kuno, yaitu pada zaman itu. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dapat membuktikan kebenaran ayat Alkitab di antaranya adalah arkeologi. Ya, lanjut. Orang Mesir biasanya menempatkan 2 sampai 4 orang dalam satu kereta perang. Umumnya 2 orang. Seorang sains dan seorang prajurit. Tapi Raja Asur menambah orang ketiga yang disebut Salsus Rakbu, penunggang ketiga, yang memain temeng untuk melindungi sang raja. Inilah jumlah yang paling umum, yang juga dianut oleh orang Het.
Tapi pada zaman Asyurbanipal, kadang-kadang ditempatkan lebih dari 4 orang dalam satu kereta kuda. Paham ya? Ini sejarah ataupun eh, keadaan-keadaan bagaimana orang kuno menggunakan kereta kuda, mengisi berapa orang dalam satu kereta kuda. Paham ya? Lanjut. Kuda kereta dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 18. Ibraninya berkata seperti ini, Rekeb. King James Version atau AV menulis karis, karyot, ya, karyot. Ada berapa jenis? Ada kuda kereta ala Mesir, Kanaan, Salomo, Asyur, Persia, Yunani, dan lain-lain. Kata ini banyak variasi sekali ya. Jadi kita boleh melihat ya kereta kuda bersih ala Mesir, Kanaan, Salomo, Asyur, Persia, Yunani, dan lain-lain. Ketika Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, dia dinaikkan dan dihormati di atas kuda kereta. Ini adalah kuda kereta ala Mesir yang biasanya diisi oleh 2 orang sahaja. Paham ya? Ini dalam konteks orang Mesir. Ya, lanjut. Kereta perang orang Kanaan berbeda dengan Mesir. Dapat diselidiki lebih lanjut dalam kitab Yosua dan Hakim-Hakim. Terlalu panjang jika diurai di sini. Dalam zaman Daud dan Salomo, khususnya untuk kereta yang dinaiki raja, biasanya diisi oleh raja plus pengawal dan pengemudi kereta. Misalnya satu raja-raja, pasal 22 ayat 34. Namun kereta kuda yang digunakan oleh pasukan biasanya berisi lebih dari 4 orang. Lanjut, kereta kuda dengan 2 atau 3 orang jelas sarana utama dalam pentempuran di tanah dataran, tetapi dapat menjadi penghalang di daerah yang tidak rata. Wilayah Israel adalah daerah penggunungan yang tidak rata. Bandingkan dengan kisah Gideon, pintu gerbang perunggu dari Salmaneser, ketiga melukiskan kesulitan yang dijumpai dalam suatu pertempuran di hulu sungai Tigris, di mana banyak orang berada di atas kereta perang untuk membantu kesulitan ini. Paham ya? Ini konteks sejarahnya. Kita lanjut. Penggalian-penggalian di Hazor menunjukkan betapa besarnya kereta dapat dimuat oleh orang pada zaman itu. Ini menurut arkeologi ya. Kereta perang Israel umumnya mengangkut 3 orang sesuai dengan kondisi geologisnya, ya, tanah Kanaan. Namun kereta kuda yang diperangi oleh Daud adalah kereta kuda orang Aram, Syarian, yang daya tumpangnya jauh lebih besar. Paham ya? Lanjut, penjelasan yang paling logis adalah 700 kereta kuda dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 18 menyangkut 10 orang di dalam satu kereta kuda sehingga menjadi angka 7.000 kereta kuda dalam satu tawarik. Jadi ingat ya, 700 kereta kuda yang disebut dalam 2 Samuel adalah jumlah kereta, sedangkan 7.000 orang itu jumlah orang. Kitab Samuel menghitung jumlah kereta kuda, sedangkan Tawarik menunjukkan jumlah orang dalam kereta. Jadi diperkirakan, dianggap bahwa 10 orang dalam satu kereta kuda darat kepada 700 kereta kuda. Sama dengan 7.000. Sama ya. Lanjut. Jadi yang benar dalam tawarik sebenarnya adalah yang benarnya dalam satu tawarik ini adalah 7.000 orang yang bertempur dalam kereta perang. Dalam 2 Samuel 10 ayat 18, pula orang-orang dalam 7.000 kereta perang, di mana satu kereta perang ini berisi 10 orang, sehingga menghasilkan jumlahnya yaitu 7.000 orang, sebagaimana yang disebut dalam satu tawarik. Jadi ini bukan kontradiksi, ya.
kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak bahasa-bahasa yang seperti ini digunakan di dalam Alkitab. Nah, kita hanya akan memahaminya jika kita memahami konteks dan latar belakang sejarahnya, latar belakang budaya pada waktu itu. Jadi tidak ada kontradiksi. Sebenarnya, jika kedua kitab ini menulis hal yang sama, tapi berbeza pandangan, berbeza isinya, bermaksud bahwa ini adalah fakta karena ditulis oleh dua penulis yang berbeza, namun dari sudut atau cara pandang yang berbeza. Paham ya? Jadi, walaupun hal ini ditulis dari cara pandang yang berbeza, tetapi bertentangan di dalam otak kita yang tidak tahu sejarah dan konteks pada masa itu. Lagipun, kita tidak boleh terburu-buru membuat kesimpulan bahwa ini kontradik, ini dipalsukan. Paham ya? Jadi, di dalam satu Tawarik dan juga kitab 2 Samuel ini tidak kontradik. Paham ya? Jadi, ini ada jawaban ringkas bagi persoalan tersebut. Sebenarnya kedua fakta ini menulis hal yang sama dari sudut yang berbeza. Paham ya? Oke. Sekian terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya memohon kalian yang sudah menonton channel ini, sila membantu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Paham ya? Supaya channel ini cepat berkembang dan saudara mendapat perkembangan-perkembangan terkini dari channel ini. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih karena sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.